polisi tuh yang pakai motor Matic tadi, polisi. Di depan itu ada mobil yang menjaga. Oke, kita lihat, kayaknya diperiksa coy. Apes. Kita lihat apa yang terjadi. Oke coy, jadi ya beginilah kondisinya sekarang. Kita sudah setengah jam lebih menunggu di sini. Pokoknya ya lagi ditahan semua ini coy, motornya yang pakai knalpot racing ya. Sini targetnya tuh ada beberapa balik sana. Jadi targetnya di sini tuh yang pakai knalpot racing, dan mungkin surat-suratnya juga tidak lengkap karena saya lihat dari tadi yang lain dikasih lolos sih. Tuh, tapi kita di sini kooperatif, semua teman-teman juga kooperatif. Kita ikuti prosedur yang ada di sini. Jadi entah ya nanti motornya mau dibawa ke apa namanya, ke polsek atau knalpotnya dicabut, ya kita mau nggak mau harus terima gitu. Jadi itu udah resiko pakai knalpot gini gitu. Ya nantilah ya, kita lihat kelanjutannya gimana. Oke, jadi ini motornya dibawa sama polisi semuanya ini nanti. Terus kita ikut ke polseknya. Soalnya motornya nggak bisa dibawa ke ini, nggak bisa dibawa ke mobil, diangkut. Kita juga yang lain pada tidak mau motornya diangkut, bahaya. Ya, ada semur. Gila, dia pakai balap dong. Aduh. Oke, bismillah. Kita riding lagi coy. Yup, barusan isi bensin nih. Oke, halo semua, kembali lagi di YouTube channel IMV Rider tentunya. Dan apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan yap, kalian sudah lihat sekarang saya pakai si Smurf di sini ya. Ini kita sudah ambil dari polsek coy, setelah 2 minggu di sana. Dan yuk kita riding di dalam kota Kendari lagi dengan knalpot standar pastinya, karena saya sudah kapok. Ngeri parah di Kendari ini polisinya, waduh, bahaya pak. Kita pakai knalpot racing itu tidak main-main tilangnya gitu ya. Kalau hanya bayar atau apa namanya didenda kan ya masih, menurut saya masih oke lah ya, sesuai denda tilang pelanggarannya gitu. Tapi kalau sampai motor ditahan ini selama, waduh, ini 2 minggu pak, gila sih menurut saya. Kalau STNK yang ditahan tidak masalah sih, tapi ini motor pak, aduh. Tapi syukur alhamdulillah ya, setelah lebaran 1 hari saya ambil gitu. Oke. Berapa yang 2 tak pakai? Yang Aerox palingan. Hah? Yang Aerox. Adanya Ali. Iya. Aduh, kenapa ini? Oke, jadi ya beginilah. Mungkin sebelumnya saya akan ceritakan kronologisnya gimana bisa sampai motor ini tuh ditahan, kenapa bisa kena tilang gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat video sebelumnya yang saya ini rolling bareng teman-teman R15 di Kendari tuh malam minggu, kita rollingnya seperti biasa gitu, rapi, santai, tidak ada yang arogan juga gitu. Nah, sampailah di jembatan Bahteremas, jembatan jembatan Teluk Kendari gitu. Sampailah kita di situ. Awal masuknya itu kita
emang sebenarnya sudah ada ya polisi yang kode gitu, mungkin kodenya isyarat untuk putar balik lah ya, daripada kita dicegat di depan gitu. Tapi teman-teman tidak ada yang kepikiran gitu kalau di depan emang ada razia. Nah, maka masuklah kita ke jembatan tersebut. Setelah masuk, kalau kalian lihat juga di situ kita sempat berhenti mengecek semua teman-teman di barisan apakah lengkap dan tidak ada yang ditahan gitu. Alhamdulillahnya tidak ada setelah itu. Oke. Nah, kita pun lanjut jalan coy. Di situ kita lanjut jalan dengan pikiran oh aman udah. Nggak ada yang ditahan kan di belakang. Nah, kita jalan, ternyata di depan itu sudah ada lantas yang menjaga gitu, yang menjaring lah semua pemotor yang melanggar gitu. Nah, pas sudah dekat kita dipalangkan ini coy, bahkan dipalangkan mobil polisi gitu. Jadi mobil polisi itu melintang di jalan memalang kita gitu, agar tidak ada yang melarikan diri seperti itu. Nah, tapi kita kooperatif di situ, bisa kalian lihat kita kooperatif, berhenti semua secara rapi ya, berhenti di sebelah kiri. Dan memang ada arahan juga dari polisi, kita ditepikan gitu. Oke. Nah, setelah berhenti dicek semua mana nih yang pakai knalpot bogar, orang bilang di sini ya knalpot bogar atau knalpot racing gitu, yang suaranya gahar seperti itu. Nah, jadi dalam satu rombongan itu ada 9 motor coy. Ada 9 motor yang pakai knalpot racing. Nah, itulah semua yang ditahan gitu. Itu kita kejadiannya sekitar jam 10 malam. Nah, kita lama di situ sekitar 2 jam lah ya. Jam 12 itu motor baru dibawa ke polsek. Nah, ke polsek itu kita minta kepada pihak polisi juga agar motor ini tidak diangkut pakai mobil polisi lah ya, karena pertama motor ini berat gitu. Polisi juga kemarin mereka pikir untuk angkat ini agak susah gitu, jadi akhirnya mereka bawa sendiri gitu ke polsek. Nah, yang diangkut itu motor-motor bebek, motor-motor metik itu yang diangkut. Jadi untuk motor kelas sport seperti ini itu tidak diangkut coy. Bahkan ada Ninja juga itu dibawa. Nah, kalian lihat sendiri videonya, di situ mereka pakai ya polisi. Bahkan kita ketawa-ketawa bareng di situ. Karena ya mereka jalannya seakan-akan mau start balap seperti itu. Nah, setelah itu saya dan teman-teman juga nyusul ke polsek, tepatnya di Kendari itu Polsek Baruga. Kita cek motor, oke, dan motor di situ dirantai ya. Ya saat itu memang kita pasrah saja gitu, serahkan semua ke polisi. Memang kita melanggar sih ya, jadi kita kooperatif dan terima resikonya gitu. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita siap untuk pelanggaran tersebut dalam bentuk mungkin penilangan gitu. Tapi kalau sampai motor ditahan seperti ini, waduh, itu teman-teman masalahnya gini coy, itu yang di rombongan ada yang dari Kolaka Timur, Konawe, Raha gitu. Jadi ada banyak dari daerah lah ya. Dan pada saat itu memang habis ada kegiatan bakso ya sorenya ke panti asuhan gitu. Malamnya rolling kan ya. Rollingnya juga cepat jam 10. Biasanya kan rolling jam 12. Nah, akhirnya 9 motor itu ditahan. Terus kenapa bisa ditahan selama ini gitu? Karena memang pada saat itu razianya atau operasi saat itu kalau tidak salah dengar katanya operasi atensi terhadap knalpot racing gitu. Jadi semua pelanggaran di situ adalah yang menggunakan knalpot racing, dan juga saat itu memang fokusnya ke para orang-orang yang balap liar seperti itu. Nah, jadi di jembatan itu sebelumnya katanya ada yang ini coy, ada yang balap liar gitu, makanya ada operasi seperti itu di situ. Dan apesnya kita lewat juga di jembatan itu seperti itu. Apes lah ya, apes sekali pokoknya. Nah, jadi seperti itulah ya, kita ikuti prosesnya saja pokoknya. Untuk ya kalau mungkin para teman-teman ada yang bilang gak di lobby-lobby atau gimana, susah pak gitu. Kendari beda memang. Kalau Makassar saya yakin tidak sampai beginilah. Jadi hari keberapa itu ya kita datang lagi ke polsek tempat motor kita ditahan, dan kita disuruh ganti knalpot. Nah, disitulah saya ganti knalpot yang sebelumnya knalpot racing Proliner saya itu ganti ke knalpot sandar. Nah, sayangnya di Kendari saya tidak punya knalpot sandar coy gitu, karena knalpotku itu di Makassar semua, alat-alat motor ini di Makassar semua gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di Kendari juga bantu dari R15 Kendari
itu dipinjamkan knalpot standar gitu. Jadi ini knalpot yang saya pinjam. Jadi saya ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman di sini. Cuma satu yang saya sayangkan sih sebenarnya, kenapa motor harus ditahan gitu. Kita tidak balap liar. Kalau misalkan mereka bilang kita balap liar, saya ada bukti kok gitu, bukti video akurat itu. Seperti itu sih. Aduh. Jadi seperti ini, senyap pakai knalpot standar. Mungkin nanti bakal ganti ke Proliner tetap, tapi saya pakai peredamnya lah ya, pakai DB Cooler-nya. Aduh, berbahaya. Ya oke, paling gitu aja sih mungkin ya. Saya sudah dekat rumah teman ini. Ini lagi bareng teman-teman juga, ada beberapa motor. Mau masih arah habis lebaran. Oh ya, dan saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya AMV Rider, jika ada salah mohon dimaafkan. Dan yap, ini riding lebaran. Riding lebaran, barusan ambil motor dari Polsek ya. Seperti itulah. Dan saya ingin tahu juga gimana pendapat kalian, apakah betul seperti ini penindakannya terhadap pengguna knalpot racing? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa berikan tombol jempol ke atas, dan pastinya jangan lupa subscribe channel AMV Rider. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Yeah, what's life? Just a journey full of new lessons. I was sitting on a bench ready for my seconds. Put myself in the game, I'm a star when I'm playing, and I give it all I got like it's game 7.